Ini dok, yang perlu Sobat Healthiers ketahui, apa sih dok dampak depresi yang berkelanjutan atau jangka panjang? Dampak dari depresi berkelanjutan atau jangka panjang terutama pada anak-anak sekolah, yang utama adalah kalau konsentrasinya sudah menurun, mereka akan sulit sekali menerima pelajaran, akhirnya mereka semakin merasa terpuruk, akhirnya merasa tertinggal, dan yang utama adalah nanti ada hasilnya di akademisnya. Itu kalau jangka panjang seperti itu. Mungkin adakah dampak depresi yang berpengaruh pada kesehatan fisiknya dok? Jangka panjang ini mungkin tindakan, ya kita mungkin pernah baca di media massa bunuh diri kah, atau mungkin betul. Melukai diri sendiri. Itu jika sudah lebih jauh lagi, jadi dampaknya bisa sampai ke sana. Awalnya juga sudah mulai ada pikiran ide-ide bunuh diri, kemudian percobaan, kemudian sampai akhirnya dia kepada bunuh diri karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa membantu dia. Nah itu tadi, makanya perlunya dukungan dari keluarga. Dia sudah misalnya kepribadiannya sendiri juga sudah introvert, tidak mau menceritakan pada orang lain, kemudian juga lingkungan juga cuek, acuh. Nah ini kemudian tekanan-tekanan juga cukup berat, banyak bertambah terus, akhirnya ya dia akhirnya pelariannya adalah dengan cara menghilangkan, melepaskan semua tekanan tadi. Akhirnya diambil tindakan yang nekat tanpa berpikir panjang. Wah dok, menarik sekali perbincangan kita ini ya dok ya. Nah, sebetulnya apa sih dok yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang tua ini dok, menghadapi anak dengan kondisi yang depresi atau sebelum depresi ya, jadi mungkin anak sudah ada perubahan sikap, ini gimana dok? Ya. Yang bisa kita lakukan adalah kenali, pahami kondisi anak, kemudian mendekatkan diri dengan cara mungkin sedikit menurunkan, sebagai orang tua frekuensinya diturunkan, jadi kita bisa nyambung kepada anak, kita bisa mengerti apa sih yang mereka lakukan, misalnya sedikit mengetahui gimana rasanya mendapatkan pelajaran begitu besar, banyak, kemudian dari situ bisa memahami. Tapi kalau kita tetap sebagai orang tua itu kan stylenya di atas, ini di bawah, kita hanya sebagai gini, kamu harus begini, tidak menyelesaikan masalah, justru akan memberikan tekanan bagi anak. Tapi kita turunkan sedikit, anggap kita ini kalau sebagai mereka seperti apa. Nah di situ kita bisa memahami mereka, akhirnya si anak yang tadinya itu apa sih mama mau tahu aja tuh, akhirnya mau ngomong. Bukan kepo ya orang tuanya dok. Kalau anak sekarang kalau dikepoin itu malah mereka membuat benteng. Itu yang dikeluarkan, memberikan obat benteng atau malah memberikan perlawanan. Tapi kita turunkan, kita santai, kita lihat sendiri, kita lihat langsung, secara langsung. Jadi bukan hanya, kalau si anak misalnya tidurnya sampai siang gitu, bisa kita tanyakan, oh ngantuk ya semalam karena mengerjakan sesuatu. Nah kalau sudah ada alasan karena mengerjakan sesuatu sudah cukup. Tidak usah terus, kok harus malam gini. Ada pasien saya juga begitu, dok saya ini malam tuh begini-begini, siang saya
terus tidur habis selesai kuliah itu selesai itu saya terus tidur. Kebetulan anak saya juga begitu yang kuliah. Sama dong dengan anak saya begitu. Lah, enak kalau mama saya kayak dokter gitu. Jadi tahu pendekatannya ke anak. Tapi mama saya nggak gitu dok, mama saya malah ini menyalah-nyalahkan saya terus. Nah itulah, berhenti menyalahkan anak. Kita pahami, kita mengenali apa yang sedang mereka lakukan saat ini itu. Ya memang tuntutan sebagai orang tua ya dok ya, jadi mesti harus lebih dan lebih merendahkan frekuensi lagi. Nah ini, bagi orang tua sendiri yang juga mengalami depresi, nah ini dok beratnya. Ini gimana ini dok? Untuk dia sendiri sakit, harus memahami anaknya yang juga ikut-ikutan sakit. Oke, memang berat. Tapi sekali lagi, mana yang harus kita utamakan? Kalau kita lebih mengutamakan anak, maka kita mengesampingkan ego kita. Ego kita untuk lebih diperhatikan, kita yang menderita, itu harus dikesampingkan dulu. Karena ada anak yang harus disokong. Nah, kalau itu ada di pikiran orang tua, maka ini tidak akan terjadi. Jadi yang baper-baper disingkirkan dulu ya, orang tua yang baper. Betul. Harus lebih strong lagi. Oh iya, bagus. Jadi efek dari pandemi ini juga selain banyak memberikan efek yang negatif, juga sebetulnya kalau dilihat dari makna di balik kejadian itu mungkin membuat kita semakin kuat, semakin sabar gitu ya dok ya? Semakin kuat, semakin sabar, semakin saling memahami antar anggota keluarga. Ya betul sekali dok. Ini dok, secara teori atau mungkin dari pengalaman dokter dok, anak usia sekolah ini yang pada usia berapa dok yang paling sering mengalami depresi akibat dari pandemi COVID-19 ini? Kalau saya lihat dari pasien ya, memang dari pasien mulai dari SD sampai dengan kuliah ada. Tapi yang terbanyak adalah yang usia ini SMA dan yang SMA, justru yang SMA. Kalau yang kuliah ini udah mulai cuek. Dia mau ngerjakan itu, ninggalkan mamanya sambil ngomel-ngomel, ninggalkan di kafe gitu masih bisa. Tapi kalau yang SMA mereka tidak bisa. Akhirnya mereka menggerutu di dalam kamar, marah-marah sendiri. Karena disalah-salahkan terus dengan orang tuanya. Jadi lebih banyak yang SMA ini. Kalau yang SD mungkin dia masih bisa, ya nggak seberapa mendengarkan gitu ya. Atau mungkin dia masih bisa bermain di dalam rumah. Apa ada pengaruhnya dari pada masa pubertas? Ada pengaruh dari apa mungkin hormon kah? Atau mungkin pencarian jati diri itu juga, apa itu juga berpengaruh pada masa-masa SMA lebih banyak ditemukan kasus-kasus depresi ini? Ya, jadi kalau pada anak-anak mereka mendapatkan seperti tekanan-tekanan seperti itu, masih bisa penyesuaian dirinya, dia dengan cara mengalihkan ke mainan, permainan. Gitu. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kuliah, mereka untuk penyesuaian dirinya mereka masih bisa tutup telinga, ya. Tetap meninggalkan ibunya ngomel-ngomel. Masa bodoh ya dok? Masa bodoh, dia mengerjakan sesuatu di situ. Tapi kalau yang anak SMA ini kan antara mereka selalu ditakut-takuti, kemudian ada kepatuhan juga, kemudian mereka lagi mencari jati dirinya. Kemudian mereka mungkin lebih banyak yang diam tapi menggerutu di dalam rumah. Akhirnya dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang belum tentu dia mampu sesuai dengan pemikirannya dia sendiri. Iya, betul. Ini dok, apabila orang tua sudah nggak mampu nih saya untuk mengatasi atau menghadapi kondisi anak yang seperti ini, nah mesti kan mencari pertolongan ya dok ya. Salah satunya mengunjungi ke psikolog, mungkin ke dokter kesehatan jiwa seperti itu atau psikiatri. Nah ini dok yang masih sulit di masyarakat ya pada umumnya, kalau membawakan anaknya ke psikiater atau ke dokter jiwa, stigmanya ini. Nah ini mindset apa ini dok yang mesti harus ditekankan nih pada sobat healthier nih, supaya artinya janganlah punya berpikiran seperti itu. Mindsetnya yang harus dirubah ini seperti apa dok? Ya memang kadang-kadang anak-anak itu sendiri kalau mereka bicara dengan
orang tuanya sendiri tidak bisa, atau katakanlah mereka tidak bisa curhat, mungkin dia memerlukan orang lain. Nah, di sini tempatnya adalah kepada psikolog atau ke psikiater. Hanya stigma masyarakat yang menganggap kalau sudah ke situ harus gangguan. Kenapa harus kalau sudah ada gangguan, kenapa tidak sebelum ada gangguan? Ini yang harus dimengerti oleh masyarakat. Karena itu tadi, kadang-kadang mereka nggak mau ngomong sama orang tuanya sendiri, bisanya curhat kepada orang lain. Nah, bisa dicoba dengan mengantarkan mereka. Banyak yang seperti itu, ketika sudah bertemu dengan kita, dia bisa mengeluarkan semuanya, dia bisa mengatakan unek-uneknya tadi. Nah, Dokter Sadia, kalau orang tua sudah mau membawakan anaknya ini ke psikiater, nah sebetulnya terapi apa saja sih, Dok, yang diberikan pada pasien-pasien yang ada gangguan depresi seperti ini? Nah, ini yang sering ditanya, orang selalu mengira kalau sudah ke psikiater dikasih obat, padahal belum tentu. Kita lihat dulu kasusnya. Pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan, kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, wawancara psikiatri, kemudian dari situ maka kita berikan beberapa terapi. Ada bisa juga dengan psikoterapi. Nah, dari psikoterapi inilah kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran, membawa anak itu kepada pemikiran yang positif terhadap permasalahannya. Kalau yang masih berat kasusnya gini nih, terus bagaimana, Dok? Jika sampai dengan berat, misalnya ada sampai dengan gejala sulit tidur, nah kita bantu dengan gangguan tidurnya. Tapi nanti lama-lama kalau dia sudah mulai membaik penyesuaian dirinya tadi, atau coping mekanismenya tadi sudah bisa baik, nah itu juga tidak akan selamanya obat yang membantu untuk tidurnya tadi diberikan. Atau jadi mungkin untuk mengangkat moodnya, nah mungkin kalau perlu diberikan, tetapi kalau dia sudah bisa, nah itu juga tidak akan diberikan lagi. Nah, ini, Dok, yang ditunggu-tunggu Sobat Healthiers, tips-tips apa saja yang bisa dokter berikan bagi Sobat Healthiers yang mungkin dirinya sendiri juga mengalami depresi, atau mungkin ada perubahan sikap, atau pada anaknya yang mulai perilakunya sudah berubah dengan adanya pandemi ini, Dok? Monggo, Dok. Jadi banyak kiat-kiatnya, diantaranya ini adalah memulai dengan istilahnya lebih banyak pada me time ya. Yang tadinya senangnya masak, mencoba memasak, membuat kue, kemudian kalau sudah baik nanti dijual. Ini banyak nih teman-teman saya beralih profesi juga. Buat kue, buat pesanan-pesanan dan sebagainya itu. Nah, dari situ kan kalau dia misalnya dengan membuat kue itu happy, kemudian ada yang menikmati, timbul happy lagi, maka nanti juga kepada anak dia juga akan sikapnya lebih melunak. Atau juga bisa hobinya, melakukan hobinya, tanaman, ya kan banyak itu teman-teman itu juga. Kemudian ada juga kalau pada anak-anak remaja misalnya dia memperdalam musik, main gitar, atau bikin nyanyian atau apa gitu. Kemudian kalau kangen sama teman-temannya, buka Zoom. Seperti anak saya kalau malam itu, saya kira pelajaran enggak, Zoom sama teman-temannya ternyata. Nggak apa-apa, daripada malah stres ya, Dok, ya? Nggak apa-apa, kita nggak usah terlalu apa itu kan, nggak usah gitu ya. Nah, banyak sekali. Ada juga yang bisa juga dengan merawat binatang ya, kucing atau yang lain-lainnya. Nah, sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah, artinya di sini juga akan ada kebersamaan tadi. Iya, bisa dilakukan baik diri sendiri atau dengan orang tuanya ya, Dok, ya. Jadi sebetulnya dampak dari COVID-19 ini ya mungkin lebih banyak buruknya mungkin ya, kalau orang itu tidak bisa mengatasi atau tidak bisa menyelesaikan diri ya, Dok, ya. Tapi bagi yang bisa mengambil kesempatan di dalam kondisi ini ya mungkin lebih banyak berkreasi ya, Dok, ya. Bisa timbul ide-ide mau ngapain seperti itu. Ya, Dokter Sadia, memang nggak ada habisnya ya, Dok, ya, berbicara tentang kesehatan jiwa, karena memang luas ya, Dok, ya, topik pembicaraannya dan banyak kasus-kasusnya. Namun sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan sore hari ini, dan mohon dokter memberikan take home message bagi Sobat Healthiers. Apabila ada suatu perubahan sikap atau perilaku terhadap
dari anak ataupun dari diri kita sendiri, maka cobalah bicara dengan orang lain, bisa kepada psikolog ataupun psikiater. Baik, Dokter Sadia, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan untuk berbagi ilmu dan memberikan pencerahan pada Sobat Healthiers tentang masalah kesehatan mental atau jiwa ini. Terima kasih, Dok. Ya, terima kasih. Tetap sehat jiwa, karena dengan sehat jiwa imun kita tetap meningkat.